Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan SCH TV. Kali ini di SCH Podcast. Jadi ini adalah podcast yang pertama saya dan mudah-mudahan ya nanti bisa terus manjang ya guys ya. Dan di SCH Podcast kali ini saya kedatangan seorang tamu yang istimewa yang mungkin di luar dugaan teman-teman semuanya. Namun sebelum itu kita lihat yang satu ini. Oke guys, jadi tamu di podcast kali ini itu benar-benar spesial dan di luar dugaan karena selama ini saya tidak menyangka kalau beliau ini adalah ada hubungan dengan salah satu channel yang saya subscribe dari dulu, saya tonton dan di dalamnya itu benar-benar banyak ruang kreativitas gitu ya. Nah, siapa dia? Oke, langsung aja, ini dia. Kang Denny Batman. Ya. Ya Kang Den. Alhamdulillah akhirnya bisa ketemu juga ya. Iya. Setelah lama kita nggak ketemu. Ini kenal udah lama loh. Kita satu profesi dulu. Iya, sekarang bener. ketemu, syukurlah ketemunya di TV, SCH TV. Alah, mantap. Mantap guys. Terima kasih nih Kang Denny. Duh, saya juga ini sebenarnya nggak menyangka ya kalau saya sekarang bisa ngobrol langsung dengan Kang Denny karena selama pandemi ini kita jarang sekali ketemu ya Kang ya. Jarang. Dan kita bertemu di podcast yang pertama ini. Nah, ini ada ini yang sesuatu spesial nih, nih, spesial nih karena memang banyak hal yang ingin sebenarnya dari dulu Kang saya tuh pengen ngobrol sama Kang teh. Nah, tuh Soalnya kan susah kan. susah ya. Kerkieu masieun. Banyak ya begitulah kondisinya ya. Kondisinya susah. Tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai membaik. Sudah mulai Jauh membaik. membaiklah dari kemarin-kemarin tahun 2020. Ih, serem. Serem kemarin mah. Nah, jadi sebelum kita lebih jauh lagi Kang, ya sebelum kita lebih jauh lagi kita akan berbicara dulu tentang sejarah nih Kang Denny Batman. Sejarah wis. Oh iya dong, kan Kang Denny Batman pasti punya sejarah lah. Tiap orang punya Iya. sejarah-sejarah masing-masing. Jadi kan Kang Denny ini anak-anak saya kadang-kadang kalau nelpon Kang Denny Batman, ya siapa yang nelpon? Kang Denny Batman. Wah, si ayah sana euy, temennya superhero. Bayangan mereka pakai topengnya gitu ke dia hidung gitu. Nah, itu pertanyaan saya yang penasaran nih Kang. Kenapa nama Akang tuh dikenalnya gitu ya di tempat umum atau ya di kalangan komunitas itu namanya Denny Batman. Kenapa ada nama Batman-nya gitu Kang? Nah, ini nih banyak yang bertanya seperti itu, termasuk dulu juga mertua saya. Oh gitu. Nanya itu, kenapa namanya jadi Batman? Kamu kan Denny Ramdhani Yudanagara asli nama. Tuh, Nah, halus jadi padahalnya. Nah, jadi Batman itu. Sebetulnya memang nggak boleh itu tehnya, nggak boleh nama pakai embel-embel. Kan kita dikasih nama orang sama orang tuanya nama teh. Cuman karena ini mudah-mudahan menjadi berkah saya balikin. Dulu itu kenapa namanya Batman? Karena dulunya suka begadang, Kang. Oh. Sama lahnya dulu mah. Ngalong merenya. Ngalong, jadi si kalong biar teman-teman manggil saya lebih keren lagi, jadinya si Batman gitu ta. Oh, baru tahu. Tapi sekarang mah begadang teh ada artinya gitu. Kalau dulu mah kan begadang teh ngawang Iya. ngobrol kan saya dulu main. Ya karena band. kalau yang nggak ada artinya hanya lagu Roma Irama. Irama. Itu kan Iya. pesan dari Pak Haji. Oh, iya bener. Begadang boleh saja. Asal ada. Kalau ada artinya. Nah, itu bener. Nah, jadi Betul, sekarang betul. begadang itu memang kerja dan tidak seperti dulu tiap hari begadang, enggak. Kita begadang hanya diperlukan saja. Tapi nama tetep dages katelahnanya udah terlanjur Batman-nya. Ya orang udah nyaman panggil bat gitu. Ya udahlah terserah kamu suka aja, itu yang penting mah. Tapi itu juga lumayan jadi rada bukan bekennya, jadi langsung ingat Batman. Oh, eta. Untungnya gitu. bat nanti yang terkena Betty ya kan? Sama kan enggak seperti gitu, enggak kayak gitu. Oh enggak ya? Men Nanti aja. kita enggak ya? Men. Oh ya. Ya, untung kan Betty ya Betty mah Betty udah ya. udah ada channelnya sendiri kan tuh si Betty tuh. Oh iya berarti. Jadi jadi Gitu Batman tuh itu sejarahnya. saya baru tahu ternyata mungkin teman-teman juga ada yang pasti baru ngeh kan. Batman itu bukan superhero, bukan nama superhero manusia ya. Jadi biasa. manusia biasa tuh. Jadi yang sering ngalong kalau ada nama Udin Batman, Asep Batman berarti sering ngalong. Coba lihat di channelnya Kang Budi Arab tuh. Itu siapa? Sep Budi Dalton. Dia juga ngakunya akhirnya ternyata dia itu Batman. Oh gitu. Nah, nanti saya kasih videonya. Nah, ini videonya nih. Saya teh pengen denger ya tehnya Akang teh kan
salah seorang budayawan ya. Nu mana sih nu bener teh musisi, budayawan, akademistik atau nu mana nu raras? Jadi lamun kudu terus terang mah sebetulnya saya ini Batman. Nah, akhirnya ketahuan. Iya nu tara pernah dikemukakan sama Batman. Nah kan, Iya dia juga Batman. Jadi saya batur. Banyak. Ini Batman sama Budi Dalton Batman. Batman, Nah, ternyata bener. Kang Budi, apa kabar? Budi Dalton, Budi Aram, halo. Sugane asup kena ngobat kan kayak dia ulam. Oh, jauhan istilah kang obat mah kudu artis Kan dia gak artis. Nah gitu kan. Oh jadi Ya, benar ya. begitu. Nah jadi saya baru tahu nih kalau ternyata Batman itu adalah karena sering ngalong, sering dilaninya ngalamin jadi. begadang gitu. Dan akhirnya jadi nama untuk keakraban, supaya lebih akrab gitu. Nah itu kan sejarahnya ya, sejarahnya sejarah begitu. nama Kang Denny Batman. Nah kalau profesi sebenarnya sih kalau antara kita mah sudah tahu lah Ya, profesi kan sama-sama. memang, sama-sama berkecimpung Tukang di dunia. toong, Heeh. jepret, Tukang ya. jepret. Noong, Napanto jepret karet gitu. Sama-sama fotografer guys. Ini TSCHT Kang Sopian teh fotografer, videografer juga. Jangan gitu Sama lah kita mah. Kalau sama Kang Denny mah udah jauh sekali karena Kang Denny kan sudah lebih dulu gitu dibandingkan saya. Jadi saya mengikuti jejak nih Kang Denny kan. Nah, ini kan sekarang profesi Kang Denny kan memang di dunia fotografer ya, dunia videografer gitu kan termasuk lah. Selama pandemi inilah pasti kerasanya. Kumaha gitu. Kerasa pisan. Job berkurang, bukan berkurang, sempat terhenti. Itu tuh kameramen kita si Septian juga. Culang cilung, kumaha orang nggak job, sarua bro. Sama aku juga nggak ada job. Tapi ya apalah namanya manusia hidupnya. Kita teh berimprovisasi, kita bikin apa waktu itu. Kalau kemarin sih selama pas pandemi, pas parah-parahnya. Karena dulu saya main musik, main band, jadinya saya pasang lagi tuh drum elektrik saya. Oh, yang di rumah itu ya. Pasangin, udahlah. Yang penting kuota terisi. Job nggak ada. Alhamdulillahnya ngerokok berhenti. Dan ngirit-ngiritnya ngopi oke berhenti. Ya gimana ya? Semuanya pada begitu. Jadi nggak ada job, udah. Yang penting diam di rumah, apa yang dilakukan di rumah, tapi tetap bisa berhubungan dengan teman-teman melalui medsos. Jadi saya bikin IG khusus itu drum cover. Karena memang tadinya sih pingin IG khusus tentang foto mau jalan-jalan, motret tentang pandemi, tapi kan keluar juga nggak boleh. Iya, memang bukan nggak bolehnya bebas, boleh tapi orangnya sieun, takut. Bener. Udahlah, memusikan we nggak cover apa gitu. Nah itu. Nah, cover udah di YouTube tuh udah di IG tuh udah banyak tuh cover itu tuh. Nah, guys, kerjaan. bentar ya, bisa mau nonton. Nanti lihat dulu ini. Kang Denny lagi main. Lumayan duktek asal disadar, asalnya kegiatan. Ternyata, dan olahraga juga meningkatkan imun gitu. Jadi tukang noong, tukang dengeran batur, tukang nakol guys ternyata. Jadi itu selama pandemi begitulah. Jadi sebenarnya Kang ya, sebenarnya saya juga sempat dengar-dengar dari teman-teman yang lain. Jadi Kang Denny itu sebenarnya di dunia seni itu termasuk ke jenis seni musik juga Kang ya, bukan cuma di fotografer. Dulunya saya pernah main band, pernah main drum, tapi itu sekarang jadi hobi lah. Jadi di sela-sela seneng aja, bukan profesi. Jadi karena saya udah motret, udah nyaman di motret dan video, sok yang lain aja pemain band atau drummer lain sok lah. Yang muda-muda, yang lebih cakep itu maju. Dan saya mah cuma hobi aja. Jadi itu mah hanya sebatas hobi ya. Sebatas hobi dan mengisi kegiatan lah. Bener sih, apalagi kayak gini kan ya. Penyaluran. Daripada istilah nama tunuh di imah gitu. Udah tuh nggak ada kerjaan. Nggak ada yang manggil job gitu. Wedding berhenti, bikin video susah. Bikin film juga berhenti. Udahlah, sedang draman lah. Aman. Iya, padahal ya sebetulnya Kang Denny itu kalau tidak salah tuh sebelum pandemi itu lagi bagus-bagusnya ya. Itu apa yang compilation gitaris itu ya? Bandung Gitaris Compilation. Bandung itu Gitaris program tuh sebetulnya program itu
sudah berjalan sejak 2 tahun yang lalu. Terus sekarang tertahan sama pandemi itu targetnya kan 100 gitaris. Sekarang udah berapa gitaris? Baru setengahnya belum atuh. Padahal banyak nih kita ya. Udah banyak di Bandung tuh paling berpotensi. Kenapa harus 100 gitaris? Karena kan memang banyak sekali dan bagus-bagus, keren-keren. Nanti boleh di channel Bandung Gitaris Compilation YouTube. Nah itu boleh dicek aja, Belum monet belum. Itu mah program sendirilah Tapi saya. udah banyak loh Kang, saya tadi lihat-lihat. Banyak yang nontonnya tuh bagus viewersnya. Banyak. Yang penting nanti ke depan ditulisin lagi. Iya, harus dong. Udah lebar atuh. Banyak yang nanya juga, gitaris men kapan ya aku pengen syuting. Ya udah, kita bikin jadwal, kita syuting, masukin ke YouTube itu. Nah, udah. Jadi Bandung Gitaris Compilation. Kemudian nyampe ke 100 gitaris itu. Wah, bagus itu. Memang sebenarnya seniman di Bandung itu ya banyak sekali guys. Terutama di band ya. Di band itu banyak ya. Banyak. Gitaris-gitaris yang solo kan. Iya. Terus yang pemain-pemain profesional tuh memang paling banyak di kita. Yang ya? udah jadi artis banyak. Yang underground, maksudnya mereka belum artis ya, belum jadi artis nasional tapi udah bagus mainnya. Udah bagus dan aneh-aneh. Ternyata gitaris Bandung tuh saya nggak nyangkanya skillnya bagus-bagus, soundnya bagus, ada yang double stang gitar, ternyata bagus. Jadi luar ya dibandingkan bukan membedakan dengan daerah lain kan ya. Tapi ini fakta kan ya. Karena memang di Bandung itu paling banyak sih ya. Di daerah lain juga banyak, cuman expose paling banyak tuh di kebetulan Bandung. Kebetulan Bandung ya. Kebetulan Bandung. Jadi ya mungkin teman-teman belum ada yang gitu kan, kalau Kang Batman itu profesinya tuh ya selain fotografer, videografer, tukang pukul juga. tukang pukul yang bernada. Tapi yang bernada, lain asal teungel gitunya. Begitu. Lain dengeran jelema. Oke, itu mungkin jadi teman-teman di SCH Podcast ini ya. Karena sebenarnya kenapa saya bikin podcast ini juga ini adalah suatu kehormatan ke Kang Denny Batman mengajak saya untuk bergabung di sini guys. Jadi ini pertama podcast dan mudah-mudahan nanti berlanjut Kang. Ya, kita doakan saja, ayo berdoa bersama. Soalnya kita kan nonton ini SCH ya. Wes, ini harus di-trigger sih kan ya. Iya bener. Kapan ketemu? Langsung aja tadi malam ya, kemarin ya. Kemarin kita ngobrol panjang. Besok langsung ketemu, langsung podcast. Hah? Bisa gitu? Bisa kalau mah pokoknya mah langsungnya ngobrol kayak gini. Kalau nggak dimulai seperti ini susah. Bener, kita harus apapun itu kalau nggak pernah dimulai, kita nggak pernah melangkah itu nggak akan. Memulai emang agak susah. Yang paling susah. Memulai dan setelah jalan mempertahankan, itu agak susah. Jadi yang pertama yang susah itu adalah memulai. Start dulu. Setelah start. Jalan awal-awal asik kan, resep ya masih mempertahankannya. Eta agak susah juga. Jadi harus kuat. Kadang-kadang ada titik jenuh horoream gitu ya. Wajar lah itu, manusiawi lah. Jadi males gitu kan. Nah, jadi terima kasih nih Kang Denny ya mau datang ke podcast saya ya di channel SCH TV gitu kan, karena jadi sebenarnya dari dulu saya pengen bikin podcast Kang, cuman karena waktunya terus saya bingung saha bintang tamuna gitu soalnya banyak kan loba bintang tamu tapi era gitu. Teman-teman kita kan fotografer unggul. Nah, nanti kita undangnya dari KPBS-nya. Pertama kita rencanakan ketuana heula. Kang Opik Taufik Rahman. Ya. Kang Opik, Pak Opik siap ya. Terus banyak nih ada Kang Seno sebagai perintis KPBS itu sendiri. Jelema hungkul Kang itu teh. Jelema. Aduh puntennya ya. KPBS itu komunitas fotografer Bandung Selatan. Nah, ada Kang Papi Lilo. Juju berprestasi loh. Si Om Ocha-nya. Om Yose itu dosen. Kang Jujut apa? Dulu pernah dia ada project motret di luar Jawa pokoknya. Ceritanya seperti apa nanti kita panggil lah. Kang Jujut kudu daek, awas mun teu daek. SCH di kick KPBS. Di kick. Ada Kang Alam, Gena Atmaja, siap-siapnya. Ada Bunita. Pokoknya banyak lah. Pokoknya mah nanti kita seru-seruan KPBS. Keril itu juara landscape nasional berkali-kali. Bener. Nah, kita undang. Udah pada tahu lah pasti kalau nasional udah pada tahu Kang Uda mah karena dia sering menang. Nanti yang saya sebutin dimunculin foto-foto nanya. Pasti saya muncul. Iya, tanya kan? Iya, lupa. Kalau supaya kayak mereka, buat fotonya geus aya. Mun datang teh kumaha gitu ya. Wayahna kudu datang. Nah, itu ya. Oke, jadi berapa menit ya? Hah? Belum, mau karena 10. Nek sok selila. Baru nama. Karena namanya. Nama. Oke, kita akan
kembali ke bahasan, bukan kembali, Ya, melanjutkan. Oke, kita akan melanjutkan ke bahasan selanjutnya dan ini jadi bahasan yang sebenarnya yang bikin penasaran saya juga kenapa Kang Denny sekarang ada di sini itu sebenarnya karena yang tadi saya bilang pertama, saya subscribe satu channel yang dimana di dalamnya itu motivasi ya dan kreasi. Nah, itu adalah nama channelnya itu adalah channel Ruang Kreasi. Channel Ruang Kreasi? Iya. Channel Ruang Kreasi nge-subscribe? Iya Suka dong. nonton juga? Oh iya Itu atuh. channel berbahaya itu. Makanya saya Itu hostnya kontroversi. Bejakeun weh cek Batman gitu. Coba lihat komen-komennya. Pasti udah diomongkan hostna. ya bener. Kontroversi ya. Kontroversinya. Nonton itunya. Iya. Bagus lah. Terima kasih sudah subscribe. Saya subscribe dari awal. Cuman di sini Kang, itu kan memang channel agak keras Kang. Saya nggak tahu kalau di belakang di belakang itu Kang Sofian memandang channel itu channel yang keras. keras kalau menurut saya. Oke, Kang Diki, channel keras nah. Ya, Kumaha, keras karena pembahasannya Kang. Ya, jadi pembahasannya itu bagus lah kalau menurut. Maksud keras di sini bukan negatif ya, konotasinya positif. Memberikan motivasi Kang. Jadi yang tadinya saya lembek nih, begitu tahu, wah, semua langsung mengeras. mengeras. Perlu perjuangan segala sesuatu itu. Betul. Jadi di sana diangkat Kang. Ya. Jadi siapapun yang ada di atas itu semuanya itu dari bawah. Dari bawah. Semua itu ada masalah, nggak pernah ada ya tayang lancar lah gitu hirup teh gitu. Betul. Nah, itu yang diangkat di Ruang Kreasi yang saya seneng. Dan ini kenapa saya ajak Akang ke sini tuh kan gini Kang. Kemarin yang ngobrol itu kan. Jadi si Kang Diki itu sering ngomong-ngomong Batman gitu. Iya, kebiasaan dia emang gitu. Kang Herman, Kang Batman, Septian, Iya. apa? Nah, sering disebut-sebut. Itu nama Batman di sana itu kok asa Batman Batman nu mana? Batman nu mana nya cing teh ieu. Boa-boa. Batman Gotham City atau Batman Banjaran? So kayak laguna boa-boa. gitu. Halangan diri ya namanya. Boa-boa. Lagu gitu. favorit saya itu. Oh ini Kang Darso. Kesukaan saya. Ternyata gini Kang, karena saya sering mendengar kata-kata Batman dari Kang Diki, jadi akhirnya saya ke-trigger. Wah, aya di Batman di Bandung ieu ti Kang di Batman. Ternyata. Tiba-tiba ada wajah Akang di kepala saya. Di Oh, kepala saya. kebayang gitu. Kebayang gitu. Belum tentu itu teh benar atau enggak. Nah, belum tentu benar. Kenapa? Karena saya pernah lihat Akang mewawancara Kang Diki di salah satu Instagram. Di Instagram. Oh, itu mah yang dulu. Dulu pisan sebelum ada Ruang Kreasi. Nah, itu. Pas begitu lihat, nges pasti Kang Denny Batman. Saya kalau ngobrol sama Kang Diki kayaknya agak susah, Kang. Ya awalnya kan nggak tahu, Kang. Ya nggak tahu tapi nanti juga ya. Ya maksudnya ketemu sama Kang Diki mah itu mah sekelas ini atau bintang tamu itu mah apa artis lah. Nah, Kang Diki begitu enggak kan ya? Boleh ya ngobrol sama Kang Diki, boleh. Iya kan ini mah kata saya sama kata channel ece-ece ini kan. Ya jadi gini karena kan belum kenal nih ya. Maksudnya gini. Jadi karena saya nggak tahu itu di belakangnya siapa tapi begitu ini kayaknya Kang Denny Batman. Begitu kemarin Kang Denny nge-WA saya baru keinget ke sana kan. Kang Denny di belakang itu ya, di belakang Ruang Kreasi. Baru inget ya berarti. Baru inget. Sempat dilupakan dulu. Sempat dilupakan. Gitunya Arita saya teh. Jadi kata Kang Denny teh, kok tahu? Nah, dari kok tahu Kan itu. saya kaget. Nah, apalagi mana ada sama nggak pernah in frame gitu kan di itu teh jarang, nggak pernah lah. Belum pernah. Kalau Iya. yang lain pernah aku sama. Iya makanya pasti kaget kan? Kaget. Saya kaget nyebut di mana itu teh? Iya. Saya kaget pas Babaledogan gitu sama. ngomong Baledogan. Saya kaget waktu Kang Batman bilang kok tahu? Ah bener berarti Berarti Cing. bener. Ternyata teman saya guys. Teman saya ini yang ada di belakang Kreasi TV yang saya favoritkan itu guys. Ya, begitulah. Jadi dulu tuh kita sama nih. Saya bikin drum-druman cover itu ketemu sama Kang Diki juga ada drum set kan. Saya bilang, "Kang, ayah nyebutnya, ayah Diki. Iya drum ayah. Komputer alat recording ada, dia punya. Kenapa nggak bikin juga?" Iya ya, cenah cek si ayah teh. Cing cobaan main panggung syutingan deh, saya syuting di channelnya dia di Dik Play ya. Oh iya, Di Dik ada Play. di Nah, Dik Play. itu drum cover tuh ada beberapa yang saya bikinin. Nah, cikal bakalnya tuh di situ. Nah, setelah itu bikin drum cover si ayah Dik itu. Terus kita ngobrol ketemu sama Papa
Pap Farel ya. Hmm. Terus ketemu sama Kang Herman Jamrud. Kita Kok- bikin yuk katanya sesuatu yang lebih lebih gimana gitu, karena kan ini yang nyuting Batman ada. Kena ya cobaanlah jadi host sugan alus. Ternyata Sugan lo komplain. Tapi halus halus saya mau bener. Bagusnya berkarakter lah. Oh iya, Lumayan punya karakter bener, Kang Diki punya sementara karakter. si Papap kan dia bagian ngupload gitu, bagian ngurus-ngurus channel gitu, terus ganti-ganti thumbnail tuh si Papap tuh. Kita bikin yang pertama tuh Kang Herman Jamrud dulu, kita ngobrol percobaan. Setelah itu beberapa bintang tamu yang teman-teman masih teman-teman dekat si Ayah Diki. Kan bener babaturan Anda kayak artis unggul, Kang. Nah ini yang saya bingung, kok viewernya banyak gitu. Ya iyalah. Hanya iya tok gitu. Ini lebih seru bikin ide baru, terus tamu siapa kita panggil. Sekarang itu ada channel baru. Ada program baru. Jadi kita bikin stage on air karena kita kan kumpul-kumpul anak-anak band hungkul ya. Anak band senang main lah, kita sediakan, kita fasilitasi Bagus ya. tempatnya sama alat-alatnya. Jadi namanya nanti mudah-mudahan lancar ya, kita mau bikin stage on the air, ruang kreasi. Oh, stage on the air. Perkembangannya itu juga perkembangannya sebetulnya harusnya lebih cepat tahun-tahun kemarin, tapi karena pandemi lah gitu jadi banyak terhambat. Keluar kota juga kita udah ada undangan tapi kita belum bisa karena terbatas itu gitu kan, jadinya ya udah kita di Bandung aja dulu. Dan di stage on the air juga kemarin udah percobaan yang pertama, nanti yang kedua minggu depan itu masih terbatas berapa orang dibatasi. Dan belum terbuka untuk umum. Oh, masih intern dulu ya. Masih intern dulu, kita aja yang bikin itu dengan prokes lah, cuci tangan lah, cuci muka, cuci mulut gitunya, pisang kayak gitu, jeruk, cuci mulut sama banyak. Asal jangan cuci tangan batur nimul orang ya teman. Cuci kayak gitu. Nah, kayak gitu. Nah, dari situ mulai jadinya kita bikin satu awalnya sih podcast aja. Tapi karena kan kita musisi, jadinya berkembang jadi di studio itu juga, di studio ruang kreasi itu bisa main musik minimal akustik kan bisa lah. Disalahnya. Kayak kemarin kan Kristianto Jamrud touring Story of Lea. Nah, iya, benar, itu ya. main Itu main di sana kan. Nyanyi lagu Terima Kasih. Nah, itu kan saya senangnya. Senang tuh mau ke Kita politisan. Saya juga. Ngesut Beberapa artisnya itu artis emang masih artis Bandung tapi mereka udah nasional. Iya bener. Bisa betul. ketemu, bisa silaturahmi, bisa ngobrol langsung, itu kan di luar Ya, tuh Kang. Makanya gitu. Makanya kenapa saya kalau ngobrol sama Kang Diki itu kayaknya nggak mungkin, karena teman-temannya itu berkelas semua gitu. Sekarang gini, tidak ada yang tidak mungkin. Betul. Kang Sopian dari SCH Channel, kami undang datang ke ruang kreasi, guys. Asli Ya, Kang, nanti itu kita schedulekan ya. Waduh. Ruang kreasi itu tidak tertutup seperti itu, Bos. Siapa yang datang itu silaturahmi nya namanya. Saya mau juga. reading, Kang. Enggak, nanti saya udah konfirmasi nih kemarin, tadi malam saya langsung Ayah Diki, Pap Farel, Kang Herman ini teman saya mau datang, mau nanti di sana mau ngobrol sama Kang Diki sama Ayah Diki, ngobrol sama Kang Herman, mau datang ke ruang kreasi channel, boleh silakan. Nanti ini undangan resmi, silakan SCH datang ke sana. Walah, alhamdulillah. Gitu. Terima kasih Kang Diki. Om siapa? Papap ya? Papap, terus Kang Herman ya. Aduh, terima kasih ya. Mudah-mudahan saya diterima di sana nanti. Diterima, disuguhan, sok lah. Aduh, saya merinding. Ini guys, saya merinding ini. Kenapa merinding itu? Karena ngerasa, wah ini saya mah cuman orang kayak gini bisa sampai ke masuk ke. Tidak ada yang tidak mungkin, bisa. Terima kasih Kang Denny. Oke. Mudah-mudahan Jadi lancar. ini mudah-mudahan saja guys ya, nanti lancar. Nanti saya akan upload lagi nanti pas saya ke sana. Mungkin karena saya kan kebanyakan vlog Kang ya. Karena ini kan podcast pertama, nanti kita undang yang lain. Nah, nanti ke sana saya mau bikin vlog. Ya. Nah, bikin, boleh kan ya? Boleh pisan. Pokoknya guys, nanti ke sana kita akan lihat ruangan-ruangan di sana. Saya pasti penasaran, ya teman-teman pasti penasaran lah bagaimana. Karena kita jangan melihat di depan kamera guys. Saya juga sebenarnya mau reading kalau di depan kamera itu mau reading ya. Tapi deg-degan. Ningali eta nasi Kang Diki mau nanya kan jero. Nah, matak saya mau podcast saya jangan gitu. Nah, ini ada yang harus diluruskan sedikit nih. Lurus kan itu kan. Ada yang masalahnya gini, ada yang bilang bahwa itu podcast yang ngorek-ngorek kesalahan band. Nah, gimana itu podcast gibah. Gimana tak? Nah, itu sebetulnya ya kalau netizen nonton pas udah jadi setelah edit kan pasti seperti itu ya. Iya. Iya, naon sih ngorek-ngorek misalkan kesalahan Noah gitu kan, kesalahan siapa ST12 gitu kan. Jadi saya sarankan ya, buat para yang sering nonton
YouTube ruang- seperti saya, Wah. channel apalagi Para podcast, netizen-netizen para gitu. netizen yang terhormat. Saya juga sama netizen suka nonton yang lain. saya juga sama. Ingat, jangan percaya sama YouTuber. Jangan percaya sama YouTuber. Ulang-ulang. Karena apa? Itu setting. Semuanya set. Tidak ada yang ditodong misalkan. Kita ngobrol yuk, masalah apa? Masalah project yang baru yang sekarang misalkan ini saya jadi si ayah dikinya. Kemana aja selama ini sebagainya. Tiba-tiba di tengah-tengah band yang kemarin kenapa bubar? Nggak begitu, bro. Itu dari awal kita obrolkan dulu. Iya, betul, Obrolkan dulu ini yang mau dibicarakan apa, yang tidak ingin dibicarakan apa, yang kan ada satu hal yang tidak boleh diangkat Betul. di umum ya. Dan itu semuanya disepakatkan. Disepakatkan, terus kita saya sebetulnya jadi director waktu itu. Nah, directnya ini mana kita ingetin kalau misalnya melenceng, saya kasih tahu ini bahwa terus waktunya juga saya kasih tahu sebagainya, itu semuanya disepakatkan. Nah, Jadi gitu. bukan ngegibah. Dan yang penting edukasinya apa? Nah, soalnya kan ini band besar nih yang diajak ngobrol. Betul. Dan apa nanti yang akan diambil manfaatnya untuk band-band yang mungkin masih merintis, masih baru, atau band yang sekarang mulai. Nah, itu harus, soalnya kan itu pelajaran yang Harusnya penting. menonton tuh yang band-band baru harus nonton nonton ya, Bu. supaya tahu. Nah, supaya bandnya nggak gagal kayak band gua. Tuh, itu di sana. Tuh Di jadi sana. artis, tuh jadi naon. Ini ada contoh, guys. Perjalanan seperti itu. Nah, jadi- tapi jadi videografer. Kenapa disebut ruang kreasi itu? Karena ya nanti kita bisa ngobrol ya mungkin sama Kang Diki. Nah, Tapi ya nanti lebih nih jelas Kang ya. Denny lah bisa sedikitnya memberitahu. Sebenarnya bukan memberitahu karena udah diberitahu tadi kan sebetulnya. Karena di sini memberikan motivasi ya si ruang kreasi itu. Harus memberikan motivasi. Motivasi bahwa membuat suatu band itu tidak semudah membalikan telapak tangan dengan kaki kian. Itu gampang. Tidak segampang itu. Ada permasalahan-permasalahan dan itu memang harus diketahui sama masyarakat gitu kan. Band itu nggak tiba-tiba ada di atasnya. Ya. Pasti ngalewatan heula salengka Ya, dan terus nontonnya tuh jangan sepotong-sepotong. ta eta. Oh, jadi nonton sepotong mah kan ngomong ke anu eta hungkul, padahal enggak kan, itu endingnya tuh seperti apa, Netizen teh edukasinya hungkul, apa. kan. Jadi- Sama saya juga gitu. Iya, sok itu Nontonnya saya. ramena hungkul detik menit kesekian sudah informasinya, atau eta hungkul awal akhirnya nggak tahu. Iya bener. Eta we hungkul. Nu katingali eta we hungkul gitu. Iya bener. Jadi ya itu yang harus kita inilah edukasi kepada para YouTube penonton YouTube lah atau netizen lah ya. Iya. Nah, jadi kalau nonton jangan setengah-setengah gitu. Kalau harus full ya. ada iklan jangan di skip, biarin Dan dulu. skip, biar jangan. ke kitanya juga ada manfaat Iya gitu kan. dong, biar Dapat semangat. masukan. Bener. Ya iya. Mas semangat. Semangat. Maksudnya semangat bikin kreasi Bikin yang lagi baru kreasi lagi. yang baru lagi karena guys kita gini-ginian itu bukan tidak memerlukan waktu, Wah, effort. waktu, energi, Itu. mikir juga. Contohnya gini, di ruang kreasi itu tidak semudah itu kita ngerekrut artis. Betul. Ada yang artisnya nggak siap, ada yang artisnya ketakutan, tamunya ya. Ada yang karena melihat dari channel YouTube-nya, mah channel YouTube-nya sih gak gitu nih, kita mah nggak mau Sieun dikorek-korek, ada yang gitu, padahal kan nggak gitu. Enggak gitu. Tapi juga artis yang masuk juga kita nggak sembarang kita bisa ambil. Dan kita ajak Dipilih ya, gitu. ya? Maksudnya dipilih tuh bukan pilih-pilih ini Iya, nggak iya. cocok, bukan gitu. Harus sesuai dengan segmen yang kita Betul. bawakan. Ada segmen Yang kita berikan pada kawan kreasi, pada netizennya gitu. Jadi itu artis yang akan muncul kapan, misalkan besok atau minggu depan, itu kita meeting dulu. Kita kepoin dulu kegiatan apa sekarang saat ini, apa manfaatnya yang paling besar, terus sebagainya. Kalau sudah jelas, oh ini bakal gini, terus banyak nggak nih fansnya kan, supaya nanti banyak juga Banyak yang viewersnya karena viewernya. itu kan utamanya. Jadi ya pokoknya sebagai YouTube kan kesana kita tetap arahnya. Jadi mengedukasi karena kemarin saya lihat saya nonton juga yang dari Skinny 24 apa ya itu teh. Jadi para YouTuber itu harus banyak nonton video-video yang memotivasi. Ya, Karena nanti si YouTube itu akan selalu memantau dan akan terus-terusan Kang di dalamnya itu. Kalau motivasi ini kita nonton motivasi pasti video yang lainnya juga tentang motivasi harus berhubungan dengan yang pasti video awalnya. biasanya gitu. si YouTube itu kan ngasih itu yang disebut apa sih namanya lah, saya kurang tahu, udah bukan ahlinya ya, Algoritmanya, istilah Siapa ngomongnya namanya. tadi teh Kita Aya ngebuka ritma-ritma tentang kita. jualan, kalau orang tuh jualan terus. Eta Kang saya ngomong algoritma poho deui tadi. Padahal YouTuber ya. Ini ada cuman tahu sampai sana. Nah gitu Kang. Iya, Nah iya, jadi betul. gini, saya juga mau menceritakan ya kenapa saya sampai mensubscribe ruang kreasi Nah, ya. kenapa tuh sampai terjerumus mensubscribe ruang kreasi?
Kunaon? Itu Kang itu nama. Ya awalnya gini. Itu nggak tahu video yang keberapa tuh yang anaknya Kang Ibing sih Kang Kang Mega. Kang Mega. Nah, itu Kang Mega ya. Sekian beberapanya. Itu ya kayak beberapa. Nah, itu sebenarnya banyak. Nah, jadi sebenarnya saya masih disebutkan subscribe yang baru lah ya. Mungkin baru bulan kemarin lah ya. Tapi setelah itu saya nonton terus karena kalau sudah menonton yang satu biasanya penasaran. Ya awalnya aku masih gitu kan. Yang lainnya juga nya. Pasti. Yang sebelum-sebelumnya Yang ditonton tadi juga. teh ritma manu tadi gini. Eta. Nonton loh saya dari nol sampai akhir itu cerita Kang Mega yang membuat saya merasa terenyuh bersedih. Ternyata sebegitunya seorang anak Legend seniman ya, yang seniman legend legendaris gitu. ya. Sedih Kang yang ceurik sebenarnya saya teh. Ya. Tapi da ceurik karita hese Kang da gandeng gitu. Perasaan aja yang dalam di dalam hati almarhum gitu. Kang Ibing mugi ditampi manis. Kang Ibing itu adalah salah satu seniman yang saya sangat hormati. hormat sekali. Favorit saya juga. Dongeng-dongengnya sampai saya Dongeng-dongengnya sampai apalah. Bohlam naonnya. bohlam terus celep teh. Celep. Terus eta mau ulah usah sisi siapa Sangat menghibur gitu. menghibur. Jadi si Kang Ibing itu adalah yang saya membuat si anaknya Kang Ibing tadi Kang Mega itu yang bikin membuka cerita almarhum ya. Nah, dari sana saya tonton video yang lain. Wah, ternyata ini bagus nih channel memotivasi supaya saya itu harus istilahnya jangan melupakan seniman-seniman yang dulu pernah berjuang. Ya. Karena betul. kita itu ada di sini bisa mendongeng ke anak-anak itu karena dulu juga seniman-seniman kita dulu Kang. Ya, jadi itu yang membuat saya pertama kenapa subscribe Ruang Kreasi terus Terima mengikuti. kasih kalau sudah memotivasi, memang itu tujuan utama kami itu. Jadi mudah-mudahan nanti yang lainnya juga bisa begitu. Bisa motivasi yang lain. Pokoknya ini subscriber SCH TV wajib subscribe Ruang Kreasi TV channel. Ya, kalau belum ada nanti linknya saya simpan di bawah ya di deskripsi. Terus kalau misalnya malas ngeklik link, cari aja searching di atas. Aja Ruang Kreasi TV. Ruang Kreasi TV channel. Ya, ada lah. Terus tapi yang Kang Batman apa tadi yang Bandung Gitaris Compilation. Bandung Gitaris Compilation nanti di bawah. Ada. Ayo mau kayak kelas mudah-mudahan terpokok ngeditna. Nah, itu. Jadi ya itulah guys. Kita menonton itu harus sesuatu yang bermanfaat. Ambil manfaatnya. Yang memotivasi, jangan nonton yang tidak ada manfaatnya guys. Apalagi yang gosip-gosip. Karena itu untuk membantu algoritma si YouTube itu. Kalau kita sering menonton yang jelek-jelek, pasti nanti video yang lain itu jelek juga guys. Keluarnya itu. Iya. Yang ditawarkan itu yang sesuai yang kita tonton awal-awalnya. Nah, kalau kita sering menonton yang jelek-jelek, kita bisa ke bawah dong, Kang. Terusnya kadinya nya. Jadi we goreng hate. Nonton ngugudag kuntilanak. Itu teh bagus. Tapi kan orang jadina ya nonton itu sieun jadi itu nama. Rumah saya di gang kuburan deh. Sampai kalau saya sering nonton itu yang kuntilanak udah kuntilanak. Reka WC we luak lieur. Jadi sieun loba kasieun tah kitu. Wah, dibelah. Belah dia. Kan dulu mah sieun teh ku debt collector hungkul. Nama jadi sieun kuntilanak oge. Tapi saya mah nonton itu sebagai hiburan saja lah. Si pengen tahu lah si kumaha teh kieu aya baju merah, baju putih ternyata kan warna-warni. Merah muda, pink ada gitu. Ya eta pengetahuan lah. Jadi Akang di sana itu di Ruang Kreasi itu sebagai apa? Dari awal memang saya tuh sebagai fotografer dan kameramen, videografernya. Jadi tanggung jawab saya memang itu harus membuat gambar yang bagus, enak dilihat dan nyaman gitu. Jangan aneh-aneh gitu gambarnya tuh ya apa yang kita lihat, apa yang kita. Jadi itu tanggung jawab Kang ya? Tanggung jawab saya. Pantesan saya kalau lihat. Kan dari awal kan tadinya saya sendiri. Ini saya perlu teman nih. Siapa sekarang temannya di belakang kamera itu? Nah itu sih itu tuh. Tuh bisa kacirinya. Kamerana tuh bisa ngelihat dari kayak fotona. Nah itu ngelihatkeun anak Kang. Tuh bisa ngelihatkeun ku saya itu. Gak bisa. Maksudnya biar ada teman diskusi. Biar ada teman pakumaha lahnya. Biar kemarin juga saya sempat nggak bisa hadir gitu kan, nggak bisa hadir di podcast. Teman saya yang gantiin gitu. Benernya. Terima kasih buat Kang Septian, ya, Freetail Fotografi itu. Ya, namanya ada channelnya Kang? Nanti di WA. Nanti di WA lah. Kode ira pasti eta. Nanti saya tulisin Freetail Fotografi. Pokoknya nama aya di dia kudu wajib di-subscribe. Apalagi nanti setelah ada stage on dia itu saya perlu kameramen, videografer dan fotografer nambah lagi beberapa orang. Karena kemungkinan tuh karena kemarin tuh ada beberapa dari sponsor udah mulai kita ngajak ngobrol gitu. Itu kemungkinan ada 2
Ada 2 acara tuh terpisah. Yang nganggur-nganggur, coba nanti Kang deketan Kang Denny Batman, suka diajak. Nanti SCH kalau ada itu boleh datang. Boleh? Kalau ada stasiun Di dia belakang nanti gimana? saya Oh, kasih tahu iya, boleh. oke. Siap. Bikin vlog silahkan lah. Asik. Nyantai. Oke. Jadi terima kasih nih Kang. Duh, saya merasa sangat Ya sama. bangga lah gitu ya. Terima kasih juga SCH Channel. Terima kasih buat Kang Diki, Kang Herman, Papap sudah percayanya sama saya teh. Sakit itu nah bisa saya tapi alhamdulillah bisa bekerja sama dengan baik selama ini udah 4 bulan ya. Saya 4 bulan. Udah 4 bulan. Atau berarti Udah 4 kalau bulan. 4 bulan mah saya termasuk senior atau subscribe-nya. Ya, iya, Kan harus baru 4 nama. bulan. Iya. Saya bulan kedua berarti. Iya udah lama, ini 4 bulan. Mudah-mudahan bisa berkelanjutan terus lah nanti. Udah bagus sih kalau menurut saya mah udah ini. Nah, ini makanya Alhamdulillah. karena collab ini katanya salah satu cara kita untuk supaya Nah, cepat. supaya cepat. supaya Saling ngangkat ya. ngangkat lah. Aduh, Terima channel kasih ini. nih Kang Denny Batman mau datang ke tempat channel saya yang masih ya bayi lah anggaplah ya. Walaupun memang channel saya itu sebenarnya udah lama, udah lebih dulu, tapi karena memang channel saya itu kebanyakannya main-main terus terang aja Kang ya. Iya. Cuman jalan-jalan lah, vlog lah itu. Mudah-mudahan mulai sekarang ya. Kita harus lebih serius lagi guys ya. Jadi subscriber saya tuh harus punya apa sih namanya? Dia punya pengalaman, jadi kalau nonton video saya itu harus punya apa sih namanya? Memotivasi lah. Ada manfaatnya gitu. Makanya Kang Denny kemarin ngobrol saya sangat senang sekali, apalagi ini berhubungan dengan kreasi TV ruang kreasi TV yang memang saya sering nonton gitu ya. Terakhir Jamrud kemarin kan juga nonton. Terus itu sih Kang Mega sebenarnya yang dua itu yang paling membuat saya berkesan gitu. Sampai-sampai Kang, kenapa sampai berkesannya? Karena sampai-sampai saya main game pakai bahasa Sunda, guys. Bisa itu percaya. Gara-gara nonton Kang Mega itu ya. Jadi ya saya lihat di channel SCH tuh. Ya. Main game bahasa Sunda har teh kumaha. Tapi bagus. Itu karena memotivasi. Termotivasi sama nih itu. Kang Mega. Ini bahasa Sunda ya, bahasa Sunda, bahasa ya. Inung urang gitu. Ingat almarhum Kang Ibing tah. Jadi saya main game teh bari melong Kang Ibing ya nu kebayang-bayang. Kebayang ke Kang Ibing we gitu. Walaupun ya teu lucu sih nya. Teu bisa lucu juga Kang Ibing gitu, tapi ya setidaknya saya bisa bahasa Sunda gitu lah. Motivasi. Jadi mungkin channel saya itu kayaknya kan tetap ada campuran bahasa Sunda karena ini mah udah ada di darah saya. Jadi maaf ya kalau misalnya ada yang nggak ngerti. Saya tolong aja kalau misalnya nggak ngerti bahasa Sundanya belajar lah. Mungkin nanti saya kasih subtitle di bawah gitu. Baiklah guys. Jadi tidak terasa mungkin sekarang udah hampir 30 menit ya. Atau mungkin lebih sih karena nggak tahu berapa menit itu udah saking asiknya kan kita ngobrol. Saking asiknya sampai keringat saya ini bercucuran. Waduh. Tegang soalnya dikira teh ruang kreasi TV itu menegangkan, ternyata mengasihkan ternyata ya. Orangnya lucu-lucu. Orangnya lucu jadi ingat lagu budak. Jadi ini mungkin statement terakhir ya dari Kang Denny Batman mengenai mungkin pertama fenomena YouTube sekarang Kang. Fenomena YouTube. Bukan pertama sih, ini statement terakhir ya. Fenomena YouTuber sekarang berhubungan dengan ruang kreasi TV. Ini mungkin tentang seni Kang. Seni ya yang sedang digeluti sama Kang Denny sekarang. Ya. Oke, mangga Kang. Sebetulnya begini, kalau YouTube sih YouTube-nya bukan tidak berhubungan dengan ruang kreasi, tapi ruang kreasi kita memanfaatkan fasilitas yang YouTube sediakan. Nah, jadi untuk para teman-teman, rekan-rekan, guys gitu yang si guys bikin podcast kayak gitu kan seperti SCH Channel ini udah mulai bagus nih. Yang penting rajin ya. Yang penting rajin gitu. Masalah ini yang pertama kita garis bawahi berkarya aja dulu. Betul. Karena kan mau monet tuh banyak syaratnya ya. Betul. Subscribernya harus berapa, viewernya harus berapa. Nah, kalau kita ngejar-ngejar itu tuh asal lama Betul. Setahun viewer nggak kekejar nol lagi. Malas weh. Ya orang nah udah malas tuh jadinya terbengkalai lah channelnya. Betul. Jadi berkarya aja dulu dan jangan lupa karyanya tuh harus berkarakter. Betul. Baik itu karakter gambar, secara visual atau karakter audionya juga harus bagus. Harus bagus, betul. Harus bagus dan materi bahasanya juga harus betul-betul terarah. Berisi. Silahkan terserah kalian mau bikin tentang apa, tapi yang jelas positif lah ya. Bagus sekali itu. Bagus sekali ya masukan. Bukan masukan ya, itu statement terakhir yang sangat
yang sangat bagus sekali guys. Ya, karena saya sering nonton YouTube. Jadi tahu pengalaman. YouTube itu bebalataknya aya nu kitu, aya nu kieu, aya nu kumaha. Ya kalau misalkan kurang-kurang dewasa nontonnya kita teh bahaya itu teh sebetulnya. Betul. Tidak tersaring ya. Nah, karena kita mah fotografer videografi ya, jadi nonton teh unboxing alat, gear kan, terus teh gimana cara ada eta duniana, gimana cara pengambilan gambar yang baik, eta yang bermanfaat buat profesi kita. Iya betul. Nah, yang penting itu. Yang penting Gear yang baru apa yang keluar nih pas dilihat harganya, wow. tulus. Jadi anu baca kanal kadinya. Celengan. Wah, setengah lagi seperempatnya ge belum gitu kan, jadinya ya udah review aja dulu. Ya, Kita lihat review di itunya aja dulu gitu. Nah, itu. Mudah-mudahan termotivasi, jadi akhirnya terkejar lah cita-cita kita pengen apa. Betul. Karena kan emang gear itu fotografer itu si gear itu banyak sekali. Banyak dan tapi yang mahal. mana yang manfaat buat kita, yang sesuai. Jadi yang sesuai ya. Yang sesuai dengan kantong, sesuai dengan kemampuan kita, dan sesuai dengan manfaat kita buat apa nih? Kalau buat vlog, buat ini Pakai buat apa gitu podcast kan. pakai yang mana gitu kan. Kalau buat wedding pakai yang mana gitu. Nah, itu. Jadi tong segala digaras oge. Bolos gitu. Oke guys, jadi itu dia statement terakhir Kang Denny itu, jadi mengajak kita sebagai para YouTuber baru ya tentu ya. Jadi yang berhubungan dengan kreasi, ruang kreasi tadi, karena di dalam ruang kreasi kan kebanyakan itu tentang motivasi bagaimana perjuangan seorang seniman ya, seniman anak band berjuang dari nol sampai berada di puncak, terus ternyata banyak permasalahan. Begitupun dengan YouTuber. Sama Betul ya? banyak kita juga. Sama. Kita mau nge-vlog datang ke suatu daerah tiba-tiba oh maaf di sini nggak boleh bawa kamera. Balik deui. Rek naon atuh urang teh. Dicurigai. Nah itu kan. Jadi itu salah satu motivasi. Jadi kalau misalnya kalian mau nonton ya, teman-teman mau nonton Ruang Kreasi TV itu diambil hikmahnya. Ya. Oh ternyata bukan hanya band aja yang harus berjuang dari nol sampai titik puncak itu ada masalah. Semua gitu ya. Nah, termasuk kita ini para YouTuber juga. Jadi ya pokoknya mau bikin YouTube, sok mulai dari sekarang, melangkah dulu. Berkarya dulu, tong mikiran heula monetize. Nanti juga ngikutin monetize begitu. Channel saya guys. juga belum monetize. Belum gitu. Belum. Oh, kasihan. Karya we heula. Kasihan. Yang saya juga ini baru berapa. Ya, tonton dulu yang penting guys. Yang penting ambil manfaatnya. Masalah nanti ada monetize atau tidak itu malah Nuturkeun lah. kan itu yang penting kita merasa menikmati. Menyenangi menikmati betul. Menikmati apa yang kita lakukan saat ini. Betul. Karena katanya nih Kang, usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Dibalik itu Hasil itu tidak akan mengkhianati usaha. Atau usaha tidak mengkhianati. Yang mana sih yang benar, Sep? Usaha heula hasil heula. Usaha heula hasil heula iya teh. Usaha heula dong. Usaha heula baru hasilnya. Jadi usaha tidak akan mengkhianati hasil. Betul. Jadi berusahalah karena pasti akan ada hasilnya. Kalau tidak berusaha mulai hasil Betul sekali. apa hasilnya mau sedikit banyak atau bahkan gagal pun itu kan jadi pengalaman. Betul. Nah, jadi statementnya itu alhamdulillah sekitar ada 15 menit ya. Nah itu bikin kita panjang lagi ngobrol karena asik gitu. Bener. Teka rasa Kang, bener Kang. Ternyata saya tadi tegang, baru mau mulai ngobrol naon ya. Tegang naon. Kita kan sering ngobrol off air. Beda di hareupeun kamera mah Kang. Yo kemarin anu aralu sungku. Biasana ke webcam. Ya kan tahu lah, subscriber saya udah pada tahu saya mah orang seperti apa. Nah sekarang saya mau berusaha ya semaksimal mungkin supaya ya para subscriber saya juga nontonnya enak gitu kan. Ya, amin. Ini Kang Batman Harus terima kasih ya. bagus. Terima kasih banget Sama-sama. mau datang ke sini. Mudah-mudahan nanti jangan kapok Kang. Oh enggak. Saya undang lagi, mungkin kita curhat lagi mengenai hal yang lain. Banyak. Selanjutnya ya, edisi selanjutnya. Episode selanjutnya. Panjang Kang, bener banyak. Oke guys, mungkin SCH Podcast ya kita cukupkan dulu sampai di sini. Sebenarnya ngobrolnya saya masih enak, cuman terus terang karena nguploadnya itu berat. Ya, jadi kita yang pendek-pendek aja dulu. Mudah-mudahan itu yang penting ada hikmahnya ya. Percuma kita panjang ngobrol tapi nggak ada hikmahnya. Betul. Nah kita ngobrol pendek tapi bermakna ya, memiliki hikmah. Nah kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Jangan kemana-mana, jangan lupa subscribe, like, and comment SCH TV. Kang Denny Batman, kan? Baru kita compilation dan Ruang Kreasi TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.